Pernahkah kalian mendengar kisah tentang ondel-ondel yang menanam vanili di lereng Dieng, lalu datang hantu vultur pemakan bunga? Kisah ini bukan cuma misterius, tapi juga penuh hikmah tentang rasa syukur dan kasih sayang antara manusia, hewan, dan alam. Herbakilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita legenda Nusantara dan kisah hikmah lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga Sakura. Mari kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan bumi dan segala keindahannya. Dari gunung, hewan, buah-buahan, sampai wangi vanili yang menenangkan hati. Herba, jangan lupa, teman-teman tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena setiap sholawat yang kita tulis akan kembali jadi doa kebaikan untuk kita semua. Bunga Sakura, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ingat, sekecil apapun kebaikan akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat nanti. Bintang bersinar. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya, Allah ingin kita mencintai alam dan memeliharanya, karena setiap tumbuhan menyimpan hikmah. Daun terbang di bawah angin. Teman-teman juga tulis di kolom komentar, asal daerah kalian dari mana ya? Biar kita tahu, siapa aja yang ikut menonton cerita penuh makna ini dari berbagai penjuru Indonesia. Dan jangan lupa, tonton sampai akhir ya. Karena di deskripsi video ada satu pertanyaan berhadiah, dan jawabannya ada di dalam cerita ini. Yang benar bakal dapat doa spesial dan hadiah menarik di akhir video. Pompa konfeti. Kabut pagi menari lembut di atas hamparan hijau pegunungan Dieng Plateau, sebuah dataran tinggi yang terletak di jantung Wonosobo, Jawa Tengah. Udara di sana begitu sejuk, menusuk lembut ke kulit namun tetap menghadirkan rasa damai yang menenangkan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar kokok ayam jantan bersahutan dengan gemericik air dari selokan kecil di tepi kebun. Sinar matahari baru mulai menembus kabut tipis, memantulkan warna keemasan yang hangat di antara dedaunan kentang dan daun carica yang basah oleh embun. Di tengah pemandangan indah itu, berdirilah ondel-ondel Vina, sosok khas Betawi yang kini menetap di Wonosobo. Tubuhnya tinggi menjulang dengan wajah berwarna cerah dan senyum ramah yang tak pernah pudar. Namun berbeda dengan ondel-ondel yang biasa tampil di tengah hiruk-pikuk kota, Vina memilih hidup sederhana di pegunungan, menanam, merawat, dan mencintai alam. Ia memakai kain batik warna hijau daun dan selendang oranye yang diikat di pinggang, membuatnya tampak serasi dengan warna alam sekitarnya. Pagi itu, Vina memulai aktivitas rutinnya. Di tangan kirinya terdapat cangkul kecil dari bambu, sedangkan tangan kanannya memegang bibit vanili muda yang baru saja ia beli dari petani sekitar. Ia menatap tanah coklat lembut di depannya dengan penuh harapan. Bismillahirrohmanirrohim, ucapnya pelan, memulai hari dengan menyebut nama Allah. Setiap ayunan cangkulnya terasa penuh makna, seolah setiap gumpalan tanah yang terangkat adalah doa agar tanamannya tumbuh subur dan membawa keberkahan bagi banyak orang. Di sekeliling kebunnya, pagar bambu tersusun rapi. Bambu-bambu itu diikat dengan tali ijuk dan dihiasi potongan kain kecil berwarna kuning, tanda rasa syukur atas panen sebelumnya. Dari arah barat, angin berembus lembut membawa aroma khas tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga liar. Burung perenjak dan kutilang berkicau riang, seolah ikut mengiringi langkah kerja Vina yang sabar. Tanaman vanili yang ditanam Vina merupakan jenis Vanilla planifolia. Tanaman merambat dengan daun hijau tebal dan bunga putih kekuningan yang kelak menghasilkan polong harum. Di dataran tinggi seperti Dieng, tanaman ini tumbuh dengan baik karena cuaca dingin dan tanah vulkanik yang subur. Setiap batang vanili ditanam dengan hati-hati, disandarkan pada tiang kayu agar bisa merambat ke atas. Naiklah, tumbuhlah, dan semoga engkau membawa wangi kedamaian, bisik Vina pada tiap batang vanili yang ia tanam. Vina percaya, setiap tumbuhan memiliki ruh kehidupan yang harus dihormati.
Itulah sebabnya, sebelum menanam, ia selalu menundukkan kepala, membaca doa, dan menyiram tanah dengan air yang diambil dari mata air Telaga Warna, sumber air yang dianggap suci oleh warga setempat. Ia juga menaburkan sedikit bunga melati di sekitar lubang tanam, bukan untuk ritual, tapi sebagai simbol niat baik, bahwa setiap pekerjaan yang dimulai dengan keindahan akan berakhir dengan kebaikan. Bunga sakura. Ketika matahari mulai naik, kabut perlahan menyingkir, menampakkan hamparan ladang-ladang warga yang hijau menghampar sejauh mata memandang. Di kejauhan tampak Gunung Sindoro dan Sumbing berdiri gagah, berbalut awan putih seperti mahkota raksasa. Vina berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya. Masya Allah, ucapnya kagum. Betapa indah ciptaan MU, ya Rob. Sambil beristirahat di gubuk kecilnya yang terbuat dari anyaman bambu, Vina menatap bibit-bibit vanili yang baru ia tanam. Ia ingat pesan kakeknya dulu di Betawi, kalau kau menanam, jangan cuma untuk panen. Tanamlah untuk berbagi. Pesan itu selalu terpatri dalam hatinya. Baginya, menanam vanili bukan sekadar mencari penghasilan, tapi juga cara untuk berbagi manfaat, membawa ketenangan lewat aroma, menebar kesejukan lewat wangi. Seekor kupu-kupu putih terbang melintasi wajahnya, hinggap di salah satu daun vanili muda. Vina tersenyum. Pertanda baik, gumamnya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara gemericik air dari sungai kecil di bawah kebun. Ia turun sebentar mengambil air dengan tempurung kelapa, lalu menyirami tanaman satu persatu sambil melantunkan sholawat pelan. Shollallahu ala Muhammad. Shollallahu alaihi wasallam. Suara lembut itu berpadu dengan kicau burung dan desiran angin, menciptakan harmoni alami yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Siang hari, beberapa warga desa lewat di jalan kecil di tepi kebun. Mereka menyapa ramah. Pagi, Mbak Vina. Tanam apa hari ini? Seru seorang ibu sambil membawa keranjang daun seledri. Vanili, Bu. Biar kebun ini wangi dan bisa dijadikan minyak parfum alami, jawab Vina sambil tersenyum. Wah, semoga panennya melimpah, ya. Nanti kalau sudah berbunga, saya mau beli, kata ibu itu sebelum melanjutkan perjalanan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bibit vanili yang ditanam Vina mulai tumbuh subur. Daun-daunnya lebar, mengkilap, dan merambat dengan kuat di batang penyangga. Vina rajin memeriksa setiap sulur, memastikan tidak ada yang patah atau kering. Ia juga membuat ramuan alami dari daun pepaya dan serai untuk mengusir serangga tanpa merusak tanaman. Ketekunannya menjadi buah bibir di kalangan warga. Banyak anak-anak desa datang ke kebunnya untuk belajar menanam, dan Vina selalu menyambut mereka dengan ramah. Tanaman itu seperti manusia, katanya suatu hari kepada mereka, kalau diberi kasih sayang, ia akan tumbuh indah dan memberi manfaat. Sore menjelang, langit berubah jingga keemasan. Kabut mulai turun lagi, membawa udara dingin yang membuat napas tampak seperti asap tipis. Vina menutup hari dengan membaca zikir di tepi kebunnya. Ia menatap deretan tanaman vanili yang berbaris rapi dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jadikan kebun ini sumber rezeki yang halal dan berkah. Jadikan setiap aromanya pengingat bahwa keindahan datang dari kerja keras dan keikhlasan. Malam di Dieng turun cepat. Angin gunung berembus dingin, menimbulkan suara gemersik dari daun-daun bambu. Vina menyalakan lentera minyak di gubuknya. Di meja kecil, ada botol kaca berisi esens vanili kering yang ia buat dari panen sebelumnya. Ia buka tutupnya pelan-pelan, lalu menghirup dalam-dalam. Aroma lembut itu menenangkan hatinya. Ia menulis di buku catatan. Hari ini aku menanam lagi. Semoga kelak, wangi ini bisa menjadi hadiah persahabatan bagi siapapun yang mencintai alam. Beberapa minggu kemudian, bunga-bunga vanili mulai bermekaran. Warna putih kekuningan dengan bentuk mirip anggrek membuat kebun itu tampak seperti taman surga kecil di tengah pegunungan. Warga yang lewat berhenti sejenak untuk mengagumi keindahannya. Subhanallah, indah sekali, kata seorang bapak sambil menatap kagum. Vina hanya tersenyum, semua ini karena izin Allah. Namun, keindahan itu ternyata menarik perhatian makhluk lain yang tak biasa. Di malam hari, ketika Vina tertidur, suara kepakan sayap besar terdengar dari arah bukit. Bayangan hitam melintas cepat di atas kebun. Daun-daun bergetar, bunga vanili bergoyang pelan.
Vina yang terbangun sempat melihat siluet besar dengan mata menyala di kegelapan. Ia tidak tahu bahwa itulah awal dari pertemuannya dengan hantu Vultur, makhluk penjaga angin gunung yang akan menguji ketulusan hatinya kelak. Namun malam itu, ia tidak gentar. Ia duduk bersila di depan lentera, membaca ayat suci dengan tenang. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta. Ia yakin, siapapun makhluk yang datang, baik manusia, hewan, atau jin, semuanya ciptaan Allah yang patut dihormati namun tidak perlu ditakuti. Keesokan paginya, ketika matahari kembali muncul di balik Gunung Sindoro, Vina mendapati beberapa bunga vanilinya patah dan berserakan di tanah. Ia terdiam lama, lalu tersenyum lirih. Mungkin hewan malam lewat, katanya pelan. Ia tak menyalahkan siapapun. Dengan sabar, ia memunguti satu persatu bunga yang jatuh, lalu menanam ulang batangnya yang masih segar. Udara Wonosobo pagi itu begitu jernih, embun di daun-daun memantulkan cahaya seperti butiran mutiara. Dari arah barat, terdengar suara adzan subuh menggema pelan dari surau desa. Vina berhenti sejenak, mengangkat tangan, dan berdoa. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala keindahan. Jadikan setiap tetes peluhku hari ini sebagai amal kebaikan, bukan sekadar pekerjaan. Sejak hari itu, semangat Vina menanam tidak pernah padam. Setiap pagi ia datang membawa cangkul, air, dan doa. Ia percaya bahwa setiap benih yang ditanam dengan ikhlas akan tumbuh bukan hanya di tanah, tapi juga di hati manusia. Dan dari situlah, legenda ondel-ondel vanili dari Wonosobo perlahan dimulai, kisah tentang manusia, alam, dan makhluk misterius yang kelak bersatu dalam harmoni. Herba! Kabut tebal turun perlahan dari puncak Dieng Plateau, menyelimuti seluruh lereng hingga hanya samar-samar terlihat pepohonan di kejauhan. Embun menggantung di ujung daun vanili, menetes satu persatu seperti mutiara kecil yang sedang menangis. Udara pagi itu terasa dingin, menusuk kulit, dan menimbulkan rasa sunyi yang dalam. Di tengah kabut itu, ondel-ondel Vina berdiri di kebun kecilnya dengan wajah penuh semangat. Ia mengenakan kebaya hijau muda dan selendang batik bermotif bunga vanili. Dari kejauhan, suaranya terdengar pelan melantunkan sholawat sambil merapikan sulur-sulur tanaman yang mulai merambat ke tiang bambu. Semua tampak tenang dan damai, hingga tiba-tiba, suara angin berubah menjadi gemuruh aneh, seperti hembusan sayap besar yang menggetarkan udara. Vina menatap ke langit, matanya berusaha menembus kabut. Di antara gumpalan putih yang bergerak cepat, muncul bayangan besar dengan bentangan sayap yang luar biasa lebar. Makhluk itu berputar di atas kebunnya, lalu meluncur turun dengan gerakan anggun namun menyeramkan. Dari dekat, Vina bisa melihat bentuknya. Seekor burung raksasa dengan bulu kelabu bercorak ungu pucat, matanya bersinar redup seperti bara api, dan paruhnya besar melengkung tajam. Itulah hantu Vultur, makhluk legendaris yang sering disebut warga sebagai penjaga rahasia alam Dieng. Konon, Vultur itu bukan burung biasa. Ia adalah roh penjaga kesuburan tanah yang akan muncul jika ada ketidakseimbangan antara manusia dan alam. Suara kepakan sayapnya membuat daun-daun bergoyang dan bunga vanili yang baru mekar ikut bergetar. Dalam sekejap, burung itu hinggap di pagar bambu, dan paruh tajamnya mulai mematuk bunga-bunga vanili muda yang sedang merekah. Beberapa tangkai patah, beberapa bunga gugur, dan aroma manis khas vanili seketika menyebar ke udara. Vina terperanjat, langkahnya gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena takjub dan takut pada kebesaran ciptaan Allah yang sedang ia saksikan. Ia tahu, semua makhluk hidup, bahkan yang tampak menyeramkan sekalipun, tetaplah ciptaan Allah yang punya peran di alam ini. Subhanallah, makhluk apakah engkau? Bisik Vina lirih sambil menunduk, mencoba tidak menatap langsung ke arah burung itu. Ia lalu berdoa dengan khusyuk, Ya Allah, semoga makhluk ini tidak celaka dan tidak merusak lagi. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pelajaran bagiku agar lebih bijak menjaga alam MU. Doa itu meluncur dari hatinya dengan tulus. Anehnya, setelah doa itu diucapkan, angin yang tadinya kencang mulai reda. Daun-daun berhenti bergetar, dan suara burung itu melemah. Hantu Vultur berhenti mematuk. Ia menatap Vina dengan sorot mata yang kini tampak lebih lembut. Entah bagaimana, Vina merasa seperti ada komunikasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah makhluk itu memahami niat baiknya. Sesaat kemudian,
Burung itu mengepakkan sayapnya pelan dan terbang menjauh ke arah bukit batu yang menjulang di belakang ladang. Di sana, kabut menutupinya hingga menghilang dari pandangan. Vina berdiri lama memandangi arah kepergian vultur itu. Hatinya berdebar, tapi juga dipenuhi rasa syukur. Ia tidak marah karena tanamannya rusak, justru ia merasa diberi pesan. Ia paham, setiap makhluk yang hadir dalam hidup manusia membawa tanda agar manusia selalu ingat bahwa dunia bukan hanya miliknya sendiri. Alam, hewan, dan bahkan makhluk gaib sekalipun, semuanya ada dalam takdir dan kehendak Allah. Hari itu, suasana kebun terasa berbeda. Udara yang semula dingin dan berat berubah menjadi sejuk dan lembut. Embun pagi yang menetes di daun vanili memantulkan sinar mentari, menciptakan kilauan indah seperti permata. Suara burung kecil mulai terdengar kembali dari pepohonan sekitar, seolah menyambut ketenangan yang baru hadir setelah kepergian vultur itu. Vina menatap satu persatu tangkai vanilinya yang patah, lalu dengan hati-hati mengikatnya kembali menggunakan tali kecil dari daun pandan kering. Sambil bekerja, ia terus berzikir dalam hati. Ia sadar, mungkin kejadian ini adalah ujian kecil agar ia tidak sombong dengan hasil tanamannya. Vina memang dikenal sebagai petani yang rajin dan berhasil, tapi hari itu ia belajar sesuatu yang lebih besar dari sekadar menanam. Ia belajar tentang tawakal, bahwa setiap keberhasilan harus disertai dengan kerendahan hati dan penghargaan terhadap ciptaan Allah lainnya. Beberapa warga yang lewat sempat melihat burung besar itu dari jauh. Mereka berlarian ke kebun Vina dengan wajah cemas. "Endut, kamu nggak apa-apa? Tadi kami lihat ada bayangan besar di sini," tanya Pak Darno, tetangga yang sering membantu mengangkat air. Vina tersenyum tenang dan menjawab, "Insya Allah nggak apa-apa, Pak. Mungkin itu cuma makhluk Allah yang sedang mencari tempatnya. Aku nggak akan marah. Aku malah bersyukur bisa melihatnya." Jawaban itu membuat warga terdiam kagum. Mereka tahu, tidak semua orang bisa bersikap setenang itu. Biasanya, jika ladang rusak, orang akan marah atau panik. Tapi Vina justru menanggapinya dengan doa dan rasa syukur. Dari sikapnya, warga melihat betapa kuatnya keimanan dan kesabarannya. Sejak hari itu, cerita tentang ondel-ondel Vina dan hantu vultur mulai menyebar ke seluruh penjuru Wonosobo. Banyak yang mengatakan bahwa mungkin vultur itu datang bukan untuk merusak, tetapi untuk menguji hati manusia. Apakah mereka mampu tetap sabar dan percaya kepada kehendak Allah? Malam harinya, ketika bulan naik di atas langit Dieng, Vina menatap ladangnya dari jendela. Bunga-bunga vanili tampak bersinar lembut dalam cahaya rembulan. Angin membawa aroma manis vanili bercampur tanah basah, membuat suasana menjadi tenang dan penuh rasa syukur. Dalam hatinya, Vina berbisik, "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mengirimkan tanda melalui makhluk Mu. Aku akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya." Sejak saat itu, setiap kali ia menanam vanili, ia selalu membaca Bismillah dan mendoakan agar semua tanaman tumbuh dengan berkah. Ia juga mengajarkan anak-anak di desanya untuk mencintai alam dan tidak membenci hewan, bahkan yang tampak menakutkan sekalipun. Sebab, semua makhluk memiliki tugasnya masing-masing di dunia ini. Herba, pagi itu, sinar matahari mulai menembus kabut tebal yang menggantung di lereng Dieng. Embun menetes di daun-daun vanili, menciptakan kilauan seperti permata yang berpendar lembut. Suasana tenang itu tiba-tiba berubah ketika dari arah jalan kecil di ujung kebun, terdengar deru langkah cepat dan suara perempuan yang tengah berbicara dalam bahasa asing. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan berambut pendek dengan kacamata tebal, mengenakan jaket oranye dan sepatu bot coklat. Dialah Fema Dinkley, si peneliti cerdas dari tim Mystery Inc., yang datang jauh-jauh dari luar negeri untuk meneliti fenomena alam dan hewan langka di Wonosobo. Velma terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena ketenangannya dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga. Ia selalu membawa tas kecil berisi alat-alat penelitian, kaca pembesar, catatan lapangan, kamera inframerah, dan beberapa botol sampel tanah. Di pundaknya, tergantung senter besar yang sudah penuh goresan perjalanan panjang. Ia berjalan hati-hati menuruni jalan setapak, memandangi jejak-jejak aneh di tanah basah di sekitar kebun vanili Vina. "Vina, aku datang karena laporan warga tentang burung besar di daerah ini. Katanya, makhluk itu sangat misterius dan suka muncul di waktu fajar,"
ujar Velma dengan nada tenang, sembari menyesuaikan kacamatanya. Vina yang masih terpesona dengan peristiwa kemarin langsung menyambutnya dengan ramah. Iya, Velma. Aku melihatnya sendiri. Ia datang dari kabut dan mematuk bunga vaniliku. Tapi anehnya, aku merasa dia bukan ingin merusak, lebih seperti sedang mencari sesuatu. Velma berjongkok dan mulai mengamati tanah di sekitar pagar bambu. Ia memegang kaca pembesarnya, memperhatikan setiap detail dengan cermat. Lihat ini, katanya pelan sambil menunjuk bekas cakaran besar di tanah liat. Jejak ini unik. Polanya mirip burung pemangsa, tapi ukurannya terlalu besar untuk elang biasa. Dan lihat, ada bekas belerang menempel di ujung cakar ini. Artinya, burung itu sering berada di sekitar kawasan kawah aktif. Mendengar itu, Vina mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa di daerah Wonosobo, terutama sekitar kawah Sikidang, banyak tempat yang mengeluarkan uap panas dan belerang. Mungkin memang disitulah asal makhluk itu. Kalau begitu, apakah kamu pikir burung itu bisa berbahaya, Velma? Tanya Vina dengan nada khawatir. Velma tersenyum tipis dan menjawab, tidak selalu. Kadang makhluk besar seperti itu hanya bertindak karena naluri melindungi sesuatu. Bisa jadi dia sedang menjaga sarangnya. Kata-kata itu membuat Vina terdiam sejenak. Ia teringat bagaimana vultur itu begitu agresif mematuk bunga vanilinya, tapi kemudian tiba-tiba berhenti setelah ia berdoa dan berbicara lembut. Jadi, mungkin benar dia cuma ingin melindungi telurnya, gumam Vina. Velma menulis sesuatu di buku catatannya, lalu berdiri sambil menepuk tangan. Baiklah, kalau begitu, kita harus menemukan sarangnya. Aku harus memastikan telur makhluk itu aman dan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang mungkin ingin memperjualbelikannya. Ia menatap Vina dengan tatapan penuh keyakinan. Kamu mau ikut, kan? Vina tersenyum, menatap ke arah tebing candiasan yang tampak samar di kejauhan. Tentu, aku tidak ingin ada yang menyakiti makhluk itu. Mari kita jaga alam ini bersama. Mereka pun bersiap. Vina mengenakan caping bambunya, membawa botol air dan bekal kecil dari dapur, nasi jagung, tempe goreng, dan buah carica dari Dieng. Sementara Velma memeriksa perlengkapannya, peta topografi, tali panjat, serta kamera untuk dokumentasi. Perjalanan mereka dimulai dari jalan setapak di antara kebun kentang warga, menuju arah tebing candiasan yang terkenal curam namun indah. Sepanjang perjalanan, mereka melewati pemandangan luar biasa. Bukit hijau yang diselimuti kabut tipis, suara serangga hutan yang berdengung lembut, dan aroma belerang yang samar-samar tercium dari arah kawah. Vina bercerita tentang kehidupan di Dieng, tentang petani yang menggantungkan hidup pada tanah subur ini, tentang legenda-legenda lama seperti anak Dieng yang rambutnya bisa tumbuh gimbal secara ajaib, dan juga kisah makhluk penjaga gunung yang dipercaya melindungi sumber air. Velma mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Sungguh menarik, kata Velma sambil menulis cepat di buku catatannya. Di tempat asal saya, jarang ada hubungan sedalam ini antara manusia dan alam. Aku belajar banyak dari caramu berbicara, Vina. Kamu memperlakukan semua makhluk seperti keluarga. Vina tersenyum malu. Aku cuma percaya, kalau kita menyakiti satu bagian dari alam, maka alam juga bisa membalas. Tapi kalau kita menjaganya dengan kasih sayang, insya Allah alam pun akan melindungi kita. Velma mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti menancap dalam hatinya. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada data dan logika ilmiah, sementara Vina menunjukkan sisi spiritual dan emosional dari alam, hal yang tak bisa diukur oleh alat ilmiah manapun. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di lereng Candiasan. Di depan mereka terbentang dinding batu tinggi berwarna abu-abu dengan pola alami yang menyerupai sayap burung. Dari celah bebatuan, mengalir uap panas yang berbau belerang, dan suara angin yang melintasi tebing menciptakan desiran misterius, seperti suara nyanyian yang datang dari dunia lain. Velma menyalakan senter dan berlutut di tanah. Lihat ini, katanya pelan. Di tanah, terdapat potongan bulu besar berwarna abu keunguan, bulu yang sama dengan yang dilihat Vina kemarin. Jejak ini masih baru, lanjutnya, berarti vultur itu belum jauh. Mereka terus berjalan mengikuti arah jejak bulu dan cakar di tanah yang mengarah ke celah tebing. Semakin dalam mereka melangkah, udara semakin hangat dan kabut semakin pekat.
Di tengah perjalanan, Vina merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kabut. "Velma, kamu dengar itu?" bisiknya. Velma mengangguk. "Tenang, Vina. Kalau kita tidak berniat jahat, alam tidak akan melukai kita." Langkah mereka berhenti ketika tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak rimbun. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat keduanya terpaku. Di tengah sarang dari ranting dan daun kering, terdapat 2 butir telur besar berwarna putih kebiruan, memancarkan cahaya samar seperti mutiara dalam gelap. "Masya Allah," ujar Vina perlahan, takjub dengan pemandangan itu. Sementara Velma segera mengambil buku catatan dan menulis, "Telur vultur langka. Spesies tidak teridentifikasi, kemungkinan berhubungan dengan jenis purba yang hanya hidup di kawasan vulkanik aktif." Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Dari langit, terdengar suara keras seperti jeritan panjang. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat ranting bergoyang dan dedaunan beterbangan. "Dia datang," kata Velma, menatap ke arah langit yang mulai gelap. "Induknya pasti mencari telurnya." Vina panik, tapi Velma tetap tenang. "Jangan lari. Kita harus memastikan dia tahu bahwa kita tidak berbahaya." Mereka berdua berdiri di depan sarang, berusaha melindungi telur-telur itu. Burung vultur itu turun, sayapnya membentang begitu lebar hingga menutupi cahaya matahari. Ia mengeluarkan suara rendah, hampir seperti tangisan. Velma mengangkat tangannya perlahan, sambil berkata lembut, "Kami tidak akan mengambil anakmu. Kami hanya ingin memastikan mereka aman." Vina ikut berdoa dalam hati, memohon agar situasi tetap tenang. Beberapa detik kemudian, keajaiban terjadi. Vultur itu berhenti berteriak dan menundukkan kepala, seolah mengerti maksud mereka. Velma dan Vina saling berpandangan. "Lihat, dia tenang," bisik Vina lega. Velma tersenyum dan berkata, "Ini bukti bahwa alam bisa memahami niat manusia, bahkan tanpa kata-kata." Mereka kemudian memutuskan untuk memindahkan telur itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari kawah aktif yang berpotensi meledak sewaktu-waktu. Dengan hati-hati, Velma menggunakan sarung tangan lembut dan menaruh telur itu di dalam keranjang anyaman milik Vina. "Vina," katanya, "kamu tahu, ini bukan sekadar penemuan ilmiah. Ini pelajaran tentang harmoni antara manusia dan makhluk lain." Vina menjawab dengan lembut, "Iya, Velma. Semua ini terjadi karena kasih sayang Allah. Dia yang mempertemukan kita." Mereka pun berjalan menuruni tebing sambil membawa telur itu dengan penuh kehati-hatian. Di langit, vultur besar itu mengikuti mereka dari jauh, terbang berputar di atas kepala, seperti sedang memastikan anaknya benar-benar aman. Dan sejak hari itu, kabar tentang peneliti dari luar negeri yang bekerja sama dengan ondel-ondel Wonosobo menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga percaya bahwa makhluk besar itu kini sudah tenang, karena ia tahu manusia tak lagi mengusik wilayahnya. Velma menulis kisah ini dalam jurnal penelitiannya, sementara Vina menyebutnya sebagai tanda kasih sayang Allah yang luar biasa. Lampu senter. Kabut pagi di lereng Candiasan masih menggantung berat, menutupi sebagian besar tebing yang menjulang tinggi. Di bawahnya, jurang dalam menganga, mengeluarkan suara samar dari gemericik air yang jatuh ke dasar batu. Udara di sekitarnya beraroma tanah basah bercampur belerang, khas kawasan vulkanik Wonosobo. Di antara batu-batu besar dan semak liar, 2 sosok tampak berjalan perlahan, Velma dan ondel-ondel Vina. Langkah mereka hati-hati, seolah setiap pijakan harus diukur agar tidak tergelincir ke bawah. Perjalanan panjang mereka belum selesai, karena di hadapan mereka, misteri telur hantu vultur menunggu untuk diselamatkan. "Velma, hati-hati. Batu ini licin," seru Vina, memegang tangan Velma agar tidak jatuh. Velma tersenyum dan menjawab dengan nada lembut, "Terima kasih, Vina. Alam di sini luar biasa indah, tapi juga penuh tantangan. Tak heran banyak makhluk memilih tinggal di tempat seperti ini." Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak bulu-bulu abu keunguan yang tertinggal di antara dedaunan. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke suara aneh yang bergema di kejauhan, suara serak dan dalam, mirip dengan panggilan burung besar yang menembus kabut. Setelah berjalan hampir 1 jam menembus hutan pinus yang rindang, mereka sampai di sebuah lereng batu yang curam, di mana angin bertiup lebih kencang dan kabut menari-nari di antara pepohonan. Di sanalah,
Tepat di tepi jurang yang berbahaya, mereka menemukan sarang besar terbuat dari ranting-ranting kering, daun pinus, dan serpihan rumput gunung. Ukurannya luar biasa, hampir selebar tikar panjang, cukup untuk menampung 2 orang dewasa. Di tengah sarang itu, 2 butir telur besar berwarna putih keperakan berkilau lembut, nyaris jatuh dari tebing karena angin gunung yang berhembus kuat. Velma menatap telur itu dengan mata berbinar, kagum sekaligus cemas. Lihat itu, Vina, 2 telur ini luar biasa besar. Sepertinya ini memang milik vultur legendaris itu. Vina menunduk, hatinya berdebar. Masya Allah, indah sekali. Tapi kalau angin makin kencang, telur itu bisa jatuh. Velma langsung bergerak cepat. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan tali pengaman, karung lembut, serta kain hangat untuk melindungi telur. Kita harus memindahkannya. Tapi pelan-pelan, jangan sampai retak, katanya serius. Vina membantu mengikat tali pada batang pinus terdekat agar mereka bisa merayap ke arah sarang tanpa takut terhempas angin. Sambil menahan napas, Velma merangkak perlahan menuju sarang. Angin berdesir di telinganya, membawa suara seperti bisikan alam. Di bawah sana, jurang tampak mengerikan, dalam dan gelap, dengan kabut berputar seperti pusaran air. Tapi Velma tetap fokus. Tangannya yang halus namun tegas menyentuh kulit telur yang hangat. Ini masih baru, katanya pelan, induknya pasti sering datang ke sini. Vina yang menunggu di sisi aman hanya bisa berdoa, Ya Allah, lindungilah kami. Jangan biarkan telur ini rusak. Jadikan semua ini amal kebaikan kami untuk menjaga ciptaan MU. Doa itu mengalun pelan, namun terasa menenangkan, seolah angin pun berhenti sejenak mendengarnya. Perlahan, satu persatu telur berhasil diangkat dan dimasukkan ke dalam karung lembut yang dibawa Velma. Setiap gerakan dilakukan penuh hati-hati, seperti seorang ibu yang menggendong bayinya sendiri. Setelah memastikan keduanya aman, mereka berjalan menuruni tebing ke arah bawah hutan pinus yang lebih teduh. Di sana, Velma melihat sebuah tempat yang ideal, di bawah pohon pinus besar dengan akar melingkar kuat, terlindung dari angin dan sinar matahari langsung. Di sini, kata Velma, tempat ini cukup stabil dan hangat. Kita bisa membuat sarang baru untuk telur-telur ini. Vina mengangguk setuju, lalu segera mengumpulkan daun-daun kering, jerami, dan lumut lembut dari sekitar hutan. Dengan penuh kesabaran, mereka membuat sarang baru di bawah naungan pepohonan, memastikan telur itu aman dari gangguan hewan lain atau cuaca ekstrim. Begitu mereka selesai, cahaya matahari pagi menembus kabut dan menyinari tempat itu, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Debu halus beterbangan dalam cahaya, seolah menari menyambut keberhasilan mereka. Subhanallah, betapa indahnya ciptaan MU, bisik Vina. Velma menghela napas lega, lalu tersenyum. Kita berhasil. Sekarang kita hanya perlu berharap induknya menemukan tempat ini. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara kepakan sayap besar. Vina menengadah, jantungnya berdegup kencang. Kabut di langit mulai bergoyang, dan muncullah bayangan besar, induk vultur itu datang. Bulu-bulunya berkilau di bawah sinar matahari, dan matanya yang merah kemasan menatap langsung ke arah mereka. Udara seakan berhenti bergerak. Daun-daun pinus diam. Velma berdiri tegak, berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Ia melangkah mundur perlahan, memberi ruang bagi burung itu. Tenang, kami hanya ingin membantu, katanya lembut, meski dalam hatinya ia masih gugup. Burung itu mendarat di dahan pohon besar di atas mereka, mengepakkan sayapnya hingga udara di sekitar bergetar. Paruhnya yang besar terbuka, mengeluarkan suara keras, tapi kali ini bukan jeritan marah, melainkan suara rendah yang terdengar seperti syukur. Ia menatap telur-telurnya yang kini aman di sarang baru, lalu menunduk sejenak ke arah Velma dan Vina. "Ma?" bisik Vina, matanya berkaca-kaca. Lihat, dia berterima kasih. Velma mengangguk pelan. Ya, ini luar biasa. Alam benar-benar tahu cara membalas kebaikan tanpa kata-kata. Vina tersenyum penuh haru. Dalam pandangan matanya, burung itu tampak seperti simbol keseimbangan alam. Ia tak lagi tampak menyeramkan, justru anggun dan mulia. Ketika burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang berputar di atas kepala mereka, sinar matahari membentuk lingkaran cahaya di sekitarnya,
seperti mahkota keemasan di langit biru. Beberapa detik kemudian, burung itu terbang menjauh menuju puncak Dieng yang berlapis kabut, menghilang perlahan di balik awan. Suara kepak sayapnya bergema lembut, seolah menjadi lagu perpisahan. Vina menatap ke langit, menutup matanya, dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih Engkau telah menenangkan hati makhluk MU." Setelah peristiwa itu, Velma dan Vina duduk beristirahat di bawah pohon pinus. Mereka membuka bekal sederhana, nasi jagung dan buah pepaya yang manis. Angin berhembus lembut, membawa aroma vanili dari kebun di bawah lembah. "Kamu tahu, Vina," kata Velma sambil memandang langit, "di tempat asalku, tidak banyak orang yang memahami keseimbangan seperti ini. Mereka lebih sering takut pada hal yang tidak mereka kenal." Vina tersenyum bijak. Mungkin karena mereka lupa bahwa semua makhluk punya tempatnya di dunia ini. Kalau kita belajar melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata, maka yang tampak menyeramkan pun bisa jadi tanda kasih sayang Allah. Velma menatap Vina penuh rasa hormat. Ia tahu, pelajaran yang baru saja ia dapatkan jauh lebih berharga daripada teori dan data ilmiah yang pernah ia pelajari. Ia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku belajar dari seorang perempuan desa, bahwa cinta dan doa bisa menenangkan makhluk yang bahkan tidak bisa berbicara." Sore itu, mereka kembali ke desa dengan langkah ringan. Di belakang mereka, dua telur vultur beristirahat tenang di sarang barunya, dilingkupi sinar lembut matahari yang menembus celah pepohonan. Burung induk itu masih mengawasi dari jauh, tapi kali ini dengan damai. Dan semenjak hari itu, tak ada lagi gangguan di kebun vanili milik Vina. Warga desa yang mendengar kisah ini merasa kagum. Mereka menyebut tempat di bawah pohon pinus itu sebagai sarang kasih candiasan, tempat di mana manusia dan alam berdamai. Banyak peziarah datang untuk berdoa, memohon agar hati mereka setenang hati Vina, dan agar diberi kebijaksanaan seperti Velma dalam meneliti ciptaan Allah. Setiap kali angin berhembus melewati kawasan itu, terdengar suara lembut menyerupai desiran sayap burung besar. Warga percaya, itu adalah tanda bahwa vultur itu masih menjaga tempat itu, bukan lagi sebagai makhluk menakutkan, tetapi sebagai simbol pelindung keseimbangan alam Wonosobo. Matahari dengan awan kecil 2. Beberapa hari setelah kejadian di tebing Candiasan yang penuh ketegangan dan keajaiban itu, suasana di lereng Dieng perlahan kembali tenang. Kabut pagi kembali menari di antara pepohonan pinus, menyelimuti ladang vanili milik Vina dengan lembut seperti selimut sutra putih. Suara burung kembali ramai, dan udara membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi khas bunga vanili yang mulai bermekaran. Disinilah, kehidupan baru dimulai, bukan hanya bagi Vina dan kebunnya, tapi juga bagi persahabatannya dengan Velma. Setiap pagi, Vina keluar dari rumah bambunya yang sederhana sambil membawa keranjang kecil. Ia berjalan di antara tiang-tiang penyangga tempat tanaman vanili merambat. Bunga-bunga vanili berwarna putih kehijauan tampak berkilau disinari embun. Ia memetiknya satu persatu dengan lembut, seperti memetik mimpi yang sedang tumbuh. Bibirnya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia menyimpan rasa syukur yang dalam. "Alhamdulillah, bunga tahun ini lebih banyak dari biasanya," gumamnya pelan. Mungkin karena alam sudah damai kembali. Angin gunung berembus lembut, menyibak helaian rambut Vina yang terlepas dari sanggulnya. Di kejauhan, puncak Gunung Prau terlihat biru samar, berdiri megah di bawah langit cerah. Burung-burung kecil beterbangan di antara tanaman, seolah ikut bersyukur atas kedamaian yang telah kembali. Hari itu, Vina memutuskan untuk membuat sesuatu yang istimewa. Ia ingin membuat parfum alami dari bunga vanili, bukan untuk dijual, bukan pula untuk dirinya sendiri, tapi sebagai hadiah persahabatan bagi Velma, sang peneliti dari negeri jauh yang telah mengajarinya arti kasih sayang terhadap alam. Di dapur kecilnya yang berdinding bambu, Vina mulai bekerja. Ia menyiapkan air murni dari mata air gunung yang ia ambil langsung pagi itu, bening dan dingin seperti kaca. Lalu, ia menambahkan kelopak bunga vanili yang baru dipetik, mencampurnya dengan minyak kelapa murni hasil perasan tangannya sendiri. Suara kletak-kletak terdengar saat ia menumbuk bunga dengan alu kayu di dalam wadah tanah liat. Aroma harum lembut mulai memenuhi ruangan. Tidak tajam, tidak menusuk, melainkan aroma yang menenangkan jiwa, seperti keheningan sore hari di bawah cahaya jingga matahari.
Sambil menumbuk, Vina teringat wajah Velma ketika pertama kali datang ke desanya. Rambut pendek berwarna coklat, kacamata besar di hidungnya, dan senyum canggung namun tulus. Ia teringat bagaimana Velma memegang kaca pembesar, meneliti tanah, jejak, dan bahkan dedaunan dengan ketelitian luar biasa. Namun di balik sikap ilmiahnya, Velma punya hati lembut. Ia tidak melihat alam sebagai objek penelitian semata, tapi sebagai makhluk hidup yang patut dihormati. Teman peneliti yang berhati baik, Vina berbisik sambil menatap campuran parfum yang mulai berubah warna menjadi keemasan. Kau datang sebagai orang asing, tapi pergi sebagai saudara. Ia lalu memanaskan cairan itu dengan api kecil dari tungku tradisional. Wangi bunga vanili makin kuat, memenuhi setiap sudut rumahnya. Tetangga yang lewat bahkan berhenti sejenak di depan jendela, terpesona oleh aromanya. Wah, Vina, baunya enak sekali. Kau sedang masak apa? Tanya Mbok Sarni, tetangganya yang gemar bergosip tapi berhati baik. Vina tertawa kecil. Bukan masak, Mbok. Ini parfum alami dari bunga vanili. Aku buat untuk sahabatku. Mbok Sarni mengangguk, matanya berbinar. Ah, jadi kau akhirnya membuat wewangian persahabatan? Itu bagus sekali. Bau vanilimu bisa bikin orang lupa marah. Mereka berdua tertawa. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi penuh makna. Setelah cairan parfum siap, Vina menuangkannya ke dalam botol kaca kecil yang sudah ia cuci bersih. Ia menutupnya rapat, lalu membungkusnya dengan kain tenun halus dari pasar Wonosobo. Di kain itu, ia menyelipkan setangkai bunga vanili kering, sebagai lambang rasa syukur dan kenangan dari kebunnya sendiri. Ketika hari beranjak siang, Velma datang ke kebun dengan ranselnya yang penuh alat penelitian. Ia baru saja selesai menulis laporan tentang vultur candiasan, yang kini dinyatakan sebagai spesies yang dilindungi berkat temuan mereka. Vina, serunya gembira. Kabar luar biasa. Pemerintah lokal akan menjadikan kawasan ini suaka burung langka. Tidak akan ada lagi perburuan di sekitar sini. Vina tertegun, lalu matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, itu kabar paling indah yang bisa kudengar hari ini. Velma tertawa kecil. Dan semua ini berkat keberanianmu hari itu. Kau menyelamatkan telur-telur itu. Aku hanya membantu sedikit. Vina menggeleng. Tidak, Velma. Kau yang mengajarkan aku melihat dunia dengan hati. Sebagai tanda terima kasih, ia mengeluarkan botol kecil itu dari kain pembungkusnya. Ini untukmu. Velma memandang botol itu dengan kagum. Apa ini? Parfum vanili alami, jawab Vina dengan senyum lembut. Aku membuatnya dari bunga-bunga terbaik di kebunku, dicampur air pegunungan dan minyak alami. Semoga aromanya membuatmu selalu ingat pada tempat ini, pada udara Dieng yang sejuk dan hati yang damai. Velma membuka tutup botolnya perlahan. Aroma vanili langsung menyebar di udara, lembut, manis, dan menenangkan. Ia menutup matanya sejenak, menikmati sensasi hangat yang menyeruak ke dalam dadanya. Ya Tuhan, ini aroma paling tulus yang pernah aku cium. Rasanya seperti kedamaian. Vina tertawa kecil. Itulah vanili. Wangi yang menenangkan hati. Mereka berdua duduk di pinggir kebun, memandangi langit biru yang bersih. Dari kejauhan, suara lonceng sapi terdengar, bercampur dengan desir angin di antara pepohonan. Waktu seolah berhenti, membiarkan dua perempuan dari dua dunia berbeda berbagi momen sederhana tapi abadi. Velma menatap botol kecil itu dan berkata, Vina, kalau suatu hari aku kembali ke negaraku, aku akan membawa ini sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak mengenal bahasa atau batas. Vina tersenyum. Dan aku akan menanam lebih banyak vanili, supaya setiap orang yang lewat di sini bisa mencium aroma persahabatan kita. Hari itu, aroma vanili menyebar ke seluruh lereng Dieng. Ia terbawa angin, menelusup ke rumah-rumah, ke ladang, bahkan hingga ke pasar Wonosobo. Orang-orang yang mencium wangi itu merasa hatinya hangat tanpa tahu mengapa. Anak-anak bermain lebih riang, para petani bekerja sambil bersenandung, dan udara gunung terasa lebih lembut dari biasanya. Sejak saat itu, warga setempat mulai menceritakan kisah itu dari mulut ke mulut. Mereka menyebutnya legenda ondel-ondel vanili dari Wonosobo,
Kisah tentang perempuan desa yang menanam vanili dengan cinta dan peneliti asing yang datang membawa ilmu dan persahabatan. Setiap tahun, saat bunga vanili pertama mekar, warga mengadakan festival wangi persahabatan. Mereka menyalakan dupa vanili di setiap sudut jalan, mengenakan pakaian bambu khas ondel-ondel, dan menari di bawah cahaya obor. Anak-anak menyanyikan lagu tentang Vina dan Velma, sedangkan para ibu menyiapkan minuman hangat dari ekstrak vanili. Velma pun kembali beberapa tahun kemudian, membawa murid-muridnya untuk belajar tentang tanaman, alam, dan kebaikan hati manusia. Saat ia tiba, Vina menyambutnya dengan senyum yang sama seperti dulu. "Selamat datang kembali, sahabatku," kata Vina. Velma memeluknya erat. Wonosobo masih seharum kenangan. Kini, di setiap hembusan angin yang melintasi kebun vanili Dieng, orang-orang percaya ada doa dan persahabatan yang hidup di dalamnya. Aroma vanili yang lembut itu bukan sekadar wangi bunga, tapi wangi ketulusan hati, hasil dari kerja sama, kasih, dan keberanian dua perempuan luar biasa, satu dari tanah Jawa, satu dari negeri jauh, yang dipersatukan oleh alam dan cinta pada kehidupan. Dan setiap kali matahari tenggelam di balik bukit-bukit Wonosobo, aroma itu masih tetap terasa, menenangkan, mengingatkan bahwa persahabatan sejati tidak pernah hilang, hanya berubah menjadi harum yang abadi. Bunga mekar. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton cerita hari ini. Herba, jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Teruslah bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah kunci ketenangan hati. Hati berkilau. Bagi yang menjawab benar pertanyaan di deskripsi, semoga Allah anugerahkan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang salah pun, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang. Terakhir, tulis di komentar ya, judul cerita ondel-ondel apa lagi yang kalian ingin saya ceritakan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Kilauan.